kita akan klarifikasi gimana awal mulanya pengantin viral yang kemarin ya. Ditipu, katanya ditipu 70 juta. Bukan 70 juta. Bukan, oh, nanti kita kupas tuntas. Seperti kita mengupas kelapa. Oke? Oke. Gimana awal mula ceritanya ini? Ina Koras. Oke. Waktu pertama, ini saya yang jadi korban pertama ya. Oh, oke, Bukan siap. pengantin yang cowoknya. Saya sendiri kan. Si pengantin cowoknya ini kan masih di Jepang. Nah, pas itu kan ada telepon. Disuruh minta tolong diperiksa pengantin ceweknya. Kan? Lah, berangkatlah kita ini mau berangkat ini. Berangkat kemana? Berangkat ke rumahnya si perempuan. Oke, siap. Mau ngecek. Kan, matiin dulu mesin ya. Mati. Mau ngecek si ceweknya ini kan. Terus carilah kita tuh, nyarilah ibu-ibu rempong lah istilahnya kan. Ibu yang paling pintar menilai seseorang perempuan lah. Tadi cerita anak kita yang cowok ya, pengantin cowok lah istilahnya kan. Ini ceweknya ini nggak pernah bergaul, terus pintar mengaji, pokoknya kerjaannya dia hanya mengaji di dalam rumah kan. Terus orangnya gimana ya, fanatik lah istilahnya kan, ibu bapaknya itu orangnya fanatik banget gitu. Jadi kita yang mau pergi ke sana aja diatur tuh pakaiannya sama si yang cowok, karena info dari sana kan ini orang yang maksudnya orang apa ya? Orang Ari? Bukan. Bukan orang Ari, jangan ditunjukkan ke orang Ari. Apa namanya itu? Istilahnya orang terpandang, ngerti? Ya, bahasa juga kita harus halus ke sana kan. Waktu kita disuruh ke sana. Terus kita ini bersama ibu-ibu rempong pilihan kan. Nah, tahu tuh kalian video yang bilang apa? Apapun yang diawali dengan kebohongan. Tahu? Ibu yang itu. Ya, nah, tahu. itu termasuk ibu yang kami bawa ke sana periksa cewek ini kan. Cewek istilahnya kan si perempuan ini. Oke, nyampe sana. Oke, kita nyampe rumahnya kan. Memang ke sana kita kan harus suruh sopan santun karena orangnya ada istilahnya apa ya? Pokoknya orang terpandang istilahnya kan. Seperti bahasa dia kan ceritanya ini anak anak terpandang. Ya, dua bersaudara. Dua bersaudara. Tahu kan saudaranya sih? Itu namanya si Agus yang nendang ibu yang itu. Yang dorong ibu sampai jatuh itu ya. Itu adiknya tuh kan, itu adiknya dia tuh. Adiknya si perempuan. Ya, namanya Agus. Ingat Agus. Agus, bukan Agus Buntung, bukan. Gini dari titik permasalahannya ini kan. Katanya yang laki kan mas LDR kan. Yang laki masih di Jepang. Nah, dia kan sempat pacaran. Itu ada nggak keluar uang dikirim atau apa itu? Itu sih dia yang tahu. Ada sih katanya cerita dari orang sih ada banyak. Saya sebagai korban pertamanya, jangankan ini yang cowok, kita sendiri yang ngeliat pakai mata langsung itu tertipu, apalagi si cowoknya ini yang dari jauh kan, ya kan di Jepang. Emang cowoknya nggak pernah nanya gitu kan? Memang pernah nanya. Kamu janda atau masih perawan gitu, pernah nanya? Nggak pernah? Nanya, pastilah dia orang nanya, mungkin nggak nanya kan. Tapi dia mungkin berbohong kan? Nah, Saya nggak pernah nikah. mulai awalnya dia berbohong ini kan, dia awal. sebagai mahasiswa kan, dia habis semester 3 kan ceritanya. Terus pintar mengaji, pintar tajwid, ya, cerita yang cewek. Nyampe lah kita ke sana meriksa. Keluarnya si cewek ini, pas kita datang sebagai tamu atau meriksa lah istilahnya, ini perintah dari siapa namanya itu yang cowok? Presiden? Bukan, oh ya. Saya dong. Dari yang pengantinnya yang cowok kan? Ya. Terus pas nyampe sana, terus ditanya kan, orang tuanya tuh bukan menjelaskan kita ini kan mau ke sana tuh tujuannya mau lihat sambil ngelamar kan. Ini sih yang anak kita yang di Jepang nih, yang di Jepang ini ingat juga ya. Netizen, ingat dia bukan bos seperti caption orang kan, banyak caption yang bukan mengatakan bos, Jepang. ya bukan bos saudara-saudara, dia itu hanya kuli lah, jangan kalian tuh bilang bos, soalnya nggak enak dengar orang bilang wah bos gini, masa perhitungan emas segini, ya kan itu kuli, ingat ya, kuli. Bahasa kasarnya kuli. Mohon maaf ini. Mohon maaf bukan ini. bos. Ibu Koras kan namanya. Ya, Ibu Koras. Ibu Koras itu pengantin itu laki-lakinya ada keluarganya. Keluarga lah, keluarga. Kalau nggak keluarga nggak mungkin saya sekeras ini. Masuk keluarga lah. Terus pas nyampe sana, beneran ini kita lihat perempuan ini keluar pakai kayak seragam sekolah gitu kan. Siapa juga yang nggak tertipu? Kita sendiri di sana pun tertipu, melihatnya masih kayak anak anak TK. Bukan. Ya itu. Terus apa enggak ini identitasnya atau lihat KTP-nya atau kakaknya apa belum? Belum.
Ya, kan seminggu mau pulang tuh kan cuma pulang cuti nikah doang. Karena saking percayanya kan, dia orang pintar ngaji, orang baik, nggak pernah bergaul, nggak pernah keluar kemana-mana diantar orang tuanya kan. Begitulah dapatnya info kita dari dia kan. Terus pas itu pulanglah si Rodi, setelah kita ini kan pulanglah si pengantin cowoknya dari Jepang cuti. Ini ngebelain pulang cuti untuk menikahi dia yang ceweknya ini kan. Nyampe itu kumpullah kami sekeluarga. Kumpul kami sekeluarga dari sesudahnya ibu-ibu rempong pilihan yang kita bawa ke sana, semua berpendapat oke lah, masih muda, cantik lah, mungkin kita bilang jelek kan. Nah, pulanglah ini si Rodi mau nikahin, udah keluarga udah bilang cantik, udah bilang masih muda, karena yang kita lihat di sana masih muda. Terus berangkatlah lagi keluarga yang cowok. Tadi kan ibu rempong ya, sekarang kan bapak-bapak yang kesana ngelihat. Itu katanya kan mau diperiksa dulu atau menyatukan dulu lah setelah pulang pengantinnya yang cowok kan. Kesana lah mereka satu mobil gitu ya. Kadusnya bukan nggak diurus identitasnya, ini bukan. Jangan bilang nanti kenapa nggak diperiksa dulu lubangnya, kenapa dia nggak ini dulu lubangnya gitu kan. Identitasnya udah diperiksa segala macam. Semua berarti itu identitas palsu dong. Ya jelas palsu. Nah nanti ada netizen yang bilang cowoknya goblok, kenapa nggak periksa lubangnya janda apa enggak? Waduh, gitu kan banyak kan yang bilang gitu. Ini cerita lagi ya untuk perawan dan jandanya ini kita belum klarifikasi kan. Setelah itu berangkat lagi ini si cowok udah pulang kan, pulang dari Jepang. Dia kan ngebelain ini, di sana pun dia nggak dikasih pulang, ngebelain karena ini perempuan baik banget kan, lembut. Saking cintanya ya gitu betul kan? katanya pas kita masuk aja, enggak tang. Anda di negeri Sugul, job 2, enggih. Bahasanya itu kan udah halus banget ibunya kan, bapaknya. Pas berangkat lagi yang cowok ini berangkat, itu kan katanya mau diperiksa dulu apakah cocok apa enggak dari pihak yang laki dulu ini kan yang udah pulang dari Jepang. Kan. Nyampe sana, dia langsung minta diambil hari itu juga. Yang perempuan? Ya, langsung diambil hari itu juga, langsung minta harga 26 juta. Nggak boleh ditawar, 1.000 rupiah pun nggak boleh. Oke, dijalanin kan, karena si lakinya juga udah ini. Tapi si lakinya juga kan baru pertama kali juga bertemu secara langsung kan, tadinya cuma media doang. Sekarang oke lah, langsung bukannya besok lagi langsung lah kita bawa, singkat cerita ya, bawa yang cewek ini. Nah, pas saya lihat waktu pertama di sana tuh memang kayak gadis banget pokoknya dia kan. Nyampe rumah yang cowok setelah diambil sama cowok itu, kok lembek kelihatan gitu dalam pikiran. Langsung belek gitu, tau belek? Belek apa itu maksudnya? Lembek. Oh lembek dalam. Lah kita tuh mulai dah lain pikiran kan. Lalu kok cantik, sekarang kok beda gitu ya. Tapi tetap aja kita tuh nggak maksudnya berprasangka buruk dulu sama dia, sama yang cewek. Terus kan ada juga yang bilang netizen, gimana soal harus gimana, kenapa nggak di surat-surat apa namanya seperti kakak gitu kan, apa namanya pejabat perangkatnya, kita tahu kan perangkatnya, kenapa nggak diurus dulu itu identitasnya dia gitu, bukan nggak diurus, langsung diurus. Pas kita lihat kakaknya, si kakaknya yang cewek ini katanya sama saudaranya, bukan sama ibu bapaknya, padahal dia gadis kan, itu kita udah mulai bingung, mulai dah kita bisik-bisik ke tetangga, masa ada orang beda kakak masih gadis, apa kemungkinan janda? Nah, gitu itu pertama sebelum dinikahin, itu pulang langsung nikah loh, langsung dibawa yang ceweknya ini. Kita bukan nyulik, diminta langsung kan secara adat gitu kan. Terus habis itu kita cari identitasnya, kok bisa kakak berbeda sama orang tua, padahal itu udah kita mulai kita dibohongin, udah mulai ketahuan kita dibohongin gitu. Tapi tetap kita kan nggak bisa mundur, mana bisa mundur, kita udah ngambil barang nggak mungkin bisa dikembalikan kan. Dalam kita tuh berpikir berpikir dalam keraguan tuh kan nggak mungkin kita balikin anak orang. Kita udah ragu tuh dari kakaknya yang beda sama orang tua, mana ada gadis beda kakak sama ibu bapaknya, pastilah orang yang udah nikah kan yang beda kakak. Oke. Terus lah kita berjalan, nggak apa-apa. Tanya, pas habis itu datang lagi ada cowok yang datang ke rumah, ditanya lah ini si Nanda alias Kaning, bukan Nanda loh namanya dia. Siapa namanya? Dari nama aja kita udah dibohongin, nama dia tuh Kaning aslinya, tapi kok bisa identitasnya jadi Nanda Nurlita, mungkin udah tahu apa itu kan. Ada kan di video bapaknya yang pas ijab kabulnya tuh, kan kalian lihat tuh ada. Itu kita udah kita ngelihat dia itu udah benar-benar kita seleksi bersama ibu-ibu rempong. Penglihatan kita tuh memang dia tuh
muda banget. Kayak gadis. Ya.